Presiden AS, Donald Trump melakukan wawancara eksklusif untuk kedua kalinya setelah 100 hari kepemimpinannya dengan media online lain juga menyebabkan Presiden Trump jadi emosi dan berdebat keras. Waduh, kok bisa ya guys emosi melulu nih Mr. Trump kalau diwawancara ya? Yeah, a lot of that, of course, spike was because of bird flu, but when does it become the Trump economy? Why do you say that? Well, tell me, we had the same bird flu as he had. Berikut hasil wawancara Presiden Trump yang penuh emosi dan debat panas. Presiden Trump, selamat datang kembali di acara Meet the Press, sapa wartawati memulai pembicaraan. President Trump, welcome back to Meet the Press. Thank you very much. Memulai pembicaraan pertama Presiden Trump tampak begitu semangat dan senang mendengarkan wartawati menjelaskan apa saja yang telah dilakukan pemerintahannya. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia diwawancara di sini setelah 100 hari kepemimpinan Bapak. Selama 100 hari ini pasti Bapak sangat sibuk sekali. Bapak telah menandatangan lebih dari 140 perintah eksekutif. Bapak juga sangat fokus sama aturan di perbatasan negara kita, masalah ekonomi, kebijakan-kebijakan luar negeri. Thank you so much for being here to mark your first 100 days in office. It has been an incredibly busy 100 days. You've signed more than 140 executive orders. You've been focused on the border, the economy, foreign policy. Memulai pertanyaan pertama, wartawati menanyakan, apa yang akan menjadi target terbesar Bapak untuk 100 hari selanjutnya? What is your biggest goal in the next 100 days? Menurutku kita semua akan bisa melihat banyak hasilnya, sudah ada yang kita bisa lihat hasilnya. Di perbatasan, kita mempunyai sejarah perbatasan yang terbaik di negara kita, sekitar 99,999 pon nilai keamanannya dan itu semua tidak ada yang bisa percaya bisa setinggi itu. Kami sudah melakukan tugas terbaik dalam menangani imigran-imigran ilegal. Walaupun jaksa-jaksa kita banyak yang menentang dan mencoba mau mengambil alih wewenangku, padahal kau tahu saya menjadi presiden karena menang dengan suara terbanyak rakyat di pemilihan, selain itu alasanku menang jadi presiden karena kita semua mau mengusir para imigran yang sebelumnya diperbolehkan masuk ke negara kita secara bebas. Negara kita memperbolehkan imigran penjahat, pembunuh, penjual obat terlarang. Well, I think we're going to see a lot of results. We've already seen them on the border. We have the best border in the history of our country. It was 99.999, and nobody ever thought that was possible. In fact, we're doing great on illegal immigration. We are being hit hard by judges that I think they're trying to take away the power of the presidency. I was elected in a massive landslide and a big vote. We won the swing states. We won the popular vote. We won the district votes by tremendous numbers. We won everything. And one of the primary reasons I was elected was to get people out of our country that were allowed. We have prisoners. We have murder. Sebelum lebih lanjut penjelasan dari Presiden Trump, wartawati memotong penjelasannya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang semua ini. Kita akan membahas deportasi para imigran, tapi saya ingin Bapak menceritakan tentang ekonomi negara kita yang merupakan isu terpanas buat para pemilih. Kita mencapai nilai baru yang tidak seperti diduga. Kita bisa mendapatkan nilai terbaik untuk ketersediaan lowongan kerja baru. Tetapi ekonomi kita malahan menyusut pada kuartal pertama ini. Selama berminggu-minggu ini Bapak selalu menyalahkan pemerintahan Presiden Biden sebelumnya atas melemahnya pertumbuhan ekonomi negara kita. Apakah perkembangan ekonomi sekarang sudah termasuk perkembangan ekonomi punya Bapak? We're going to talk about all of that. We are going to talk about deportation, but I want to start on the economy, sir, which obviously the biggest issue for voters. We got new numbers today, better than expected job numbers. Much better. At the same time, the economy shrank in the first quarter. You've been arguing all week that this is President Biden's economy. Is this now your economy, sir? Saya pikir aspek-aspek tertentu adalah bagian dari efek sampingnya. Saya mampu menekan semua biaya, tetapi butuh waktu untuk menekannya, tetapi kami berhasil menekannya dengan baik. Kami kehilangan 5 hingga 6 miliar dolar sehari dari peninggalan pemerintahan Biden 5 hingga 6 miliar. Dan saya telah menekannya hingga jumlah yang besar sekarang dalam waktu yang sangat singkat. Anda tahu, kita berbicara tentang baru 100 hari kepemimpinanku. Bayangkan berapa itu? 5 miliar dolar sehari yang kami dirugikan dalam perdagangan. Dan, kami sangat keras terhadap pemerintahan Cina seperti yang Anda tahu. Kami mengenakan tarif 145%. Tidak ada yang pernah mendengar hal seperti itu.
Dan kami pada dasarnya telah memutus hubungan dagang dengan mengenakan tarif sebesar itu. Dan itu tidak masalah. Kami telah melakukan penghentian secara mendadak. Itu berarti kami tidak rugi. Anda tahu, kita kehilangan $1 triliun dari Cina. $1 triliun. Itu berarti kita tidak rugi $1 triliun ketika kita melakukan penghentian secara mendadak karena kita tidak berbisnis dengan mereka lagi sekarang. Dan mereka ingin membuat kesepakatan dengan negara kita. Mereka sangat ingin membuat kesepakatan. Well, I think certain aspects of it are. Costs are. I was able to get down the costs, but even that, it takes a while to get them down, but we got them down good. We lost $5 to $6 billion a day with Biden. $5 to $6 billion. And I've got that down to a great number right now in a record time. You know, we're talking about 100 days. But just think of what that is. $5 billion a day we're losing on trade. And we were very tough with China, as you know. We put 145% tariff on. Nobody's ever heard of such a thing. And we've essentially cut off trade relationships by putting that much of a tariff on. And that's okay. We've gone cold turkey. That means that we're not losing. You know, we lost $1 trillion to China. $1 trillion. That means we're not losing $1 trillion when we go cold turkey because we're not doing business with them right now. And they want to make a deal. They want to make. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, wartawati yang belum puas atas jawaban yang didapat dari Presiden Trump langsung memotong pembicaraannya. Saya sebenarnya mau membahas masalah Cina, tapi saya fokus dulu kita tetap membahas tentang perkembangan ekonomi negara kita ini. Menjelang pelantikan Anda, pasar saham langsung melonjak. Bapak menyebutnya efek dari Bapak sendiri yaitu efek Trump. I want to talk about China, but just staying on this idea of the economy. On the eve of your inauguration, the stock market spiked. You called it the Trump effect. Mendengar pertanyaannya, Presiden Trump dengan bangga dan percaya diri menjawab, tentu saja, pasar saham melonjak karena saya mau dilantik menjadi presiden baru. Pasar saham melonjak tajam karena mereka semua tahu juga apa yang akan saya kerjakan dengan tarif dagang dan segalanya nanti, dan menurutku itu sangat berhasil dibanding yang semua orang perkirakan. Apakah kau sendiri tidak melihat harga minyak dunia? Harga bensin kita turun di banyak bagian daerah negara kita. It spiked because I was elected president. Well, it spiked because of anybody else. It spiked because they see what I'm going to do. They know what I'm going to do with the tariffs and everything else. And I think it's actually working out better than we anticipated. Did you see oil prices? Did you see gasoline is now below in many cases in many states? Maksud dari pertanyaan saya adalah, kalau pasar saham mengalami kenaikan tajam Bapak mengklaim itu karena dari efek Bapak yaitu efek Trump, tetapi kalau pasar saham turun Bapak akan menyalahkan itu karena dari presiden sebelumnya. Apakah Bapak hanya mengklaim dari perkembangan yang punya nilai bagus saja? My question, sir, is when the stock market spiked, you said this is the Trump effect. When the numbers weren't so good earlier this week, you said it's the Biden effect. Are you only taking ownership of the good numbers and not? Menurutku karena dia terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak bagus selama pemerintahannya dan beruntung kami bisa mengatasinya. Dia lemah di bagian perbatasan, dia lemah di bagian ekonomi, sampai negara kita mengalami inflasi terburuk. Pemerintahan Biden membuat negara kita mengalami inflasi terburuk sepanjang sejarah yang pernah ada, sampai masyarakat kita sangat menderita. Sekarang coba Anda lihat, minyak dunia turun, bensin turun, bahan makanan turun, terutama telur. Kau sendiri pernah menanyakanku tentang harga telur. Padahal saat itu saya baru menjabat 1 minggu dan tidak mengerti apa yang kau tanyakan. Harga telur saat itu sangat tinggi hingga banyak orang yang tidak mampu untuk membelinya dan semua mengatakan Paskah tahun ini akan menjadi bencana. Kami bisa merayakan Paskah di Gedung Putih dan kami memiliki ribuan telur karena harganya sudah turun sampai 87%. I think he did a lot of very bad things, and despite some of the bad things, we're overcoming them. But he was bad on the border. He was bad on the economy. We had the worst inflation in the history of our country. Look, Biden gave us the worst inflation in the history of our country. People, it didn't matter what they made because they were losing their shirt because of costs. Now take a look at what happened. Oil is down, gasoline is down, groceries are down, eggs. You were the one that asked me. You asked me about eggs. It was the first week. I didn't even know anything about what were you talking about. Egg prices were so high you couldn't buy eggs. They didn't have any eggs. And they said Easter is going to be a disaster. Well, we had Easter at the White House,
and we had thousands of eggs, and they were down 87%. Presiden Trump tampak mulai gusar dan emosi saat wartawati merespon penjelasannya dengan sesuatu yang dianggap tidak mempercayainya. Tentu saja, lonjakan harga itu pasti disebabkan oleh pandemi flu burung. Kenapa kau bisa mengatakan pandemi flu burung yang menyebabkan harga telur naik tajam? Bukankah di pemerintahan saya juga mengalami pandemi flu burung juga? Potong Presiden Trump. Yeah, a lot of that, of course, spike was because of bird flu, but when does it become the Trump economy? Why do you say that? Well, tell me, when did... We had the same bird flu as he had.